Jadi Perancis itu dalam sejarah hubungannya dengan agama itu punya masalah dengan orang Katolik ya. Yang kedua dengan orang Yahudi ya, yang disebut dengan la question juif ya, persoalan mengenai orang Yahudi. Nah sekarang persoalan dengan orang Islam. Masalah dengan Katolik relatif selesai, orang Yahudi sudah selesai, bisa diintegrasikan. Nah sekarang dengan Islam. Kiai Ulil, waktunya 5-10 menit, Kiai. Monggo tanggapannya atas diskusi kita dari awal tadi sampai Mas Shaltut barusan. Ya, terima kasih, Mas. Ya, saya banyak belajar dan mendapatkan info yang sangat bermanfaat dari Mas Shaltut ya, yang saya kira keterangan seperti ini penting karena seringkali orang bereaksi terhadap masalah ini tapi tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang terjadi ya. Terima kasih kepada Mas Shaltut, juga kepada Kiai Yahya Stakuf yang sudah meletakkan secara proporsional bagaimana tanggapan yang tepat terhadap masalah ini. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Kiai Yahya ya. Suara oke ya? Oke, jelas. Ya, oke. Saya akan bicara tentang dua hal secara pendek saja. Yang pertama adalah tentang diskursus mengenai orang atau wacana tentang orang yang menghina Nabi ya, sabun Nabi. Yang itu merupakan pembahasan yang banyak kita jumpai di dalam kitab fikih. Sebetulnya tidak ada bab khusus mengenai sabun Nabi, mengenai mencerca atau menghina Nabi, tetapi di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan asyama'il atau tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi, misalnya seperti kitab yang ditulis oleh Qadhi Iyad, seorang ahli fikih dalam mazhab Maliki, namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini Qadhi Iyad ini orang yang hidup semasa, kalau dalam sejarah kita ya, sezaman dengan kerajaan Singasari atau Kediri ya, abad 12 ya, atau 11-12 ya. Dia dalam bukunya membahas, ada bab khusus dalam bukunya kitab Asy-Syifa ini tentang bagaimana hukumnya orang yang menghina Kanjeng Nabi ya. Nah, itu pertama. Yang kedua nanti akan saya bahas mengenai Perancis, tapi sedikit saja. Nah, ini tentang sabun Nabi ini ya. Kalau kita lihat bagaimana para ulama membahas mengenai soal hukum sabun Nabi, itu diterangkan misalnya begini. Bahwa hukum orang yang menghina Kanjeng Nabi, sabun Nabi, itu adalah dia harus dibunuh. Tetapi ini hanya berlaku kalau yang melakukan itu orang Islam. Jadi ini hukum hanya berlaku kepada kepada orang Islam. Tapi kalau dia bukan Islam ya tidak bisa kita kenai hukum ini gitu ya. Jadi hukum memang hukumnya itu adalah dibunuh di dalam pendapat para jumhur ya, sebagian besar para ulama. Dalam Asy-Syifa dikatakan bahwa ajma'a awamu ahlil ilmi ala anna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Orang itu harus dibunuh ya. Tapi di dalam bagian lain beliau mengatakan bahwa ini adalah berlaku jika orang itu muslim. Nah, sekarang bagaimana kita mau memperlakukan hukum seperti ini ya? Ini tadi seperti dikatakan oleh Kiai Yahya, ini memang hukum yang diwarisi dari masa ketika orang Islam ini hidup punya
imperium, kerajaan besar, kerajaan empire ya, kekaisaran yang global dan punya kemampuan atau punya otoritas politik untuk bisa menerapkan hukum ini. Nah, sekarang kita kan hidup di dalam konteks yang sudah berubah secara signifikan ya. Pertama, kita sekarang tidak lagi hidup di dalam era kekhilafahan atau era kekaisaran ya seperti ini, era empire. Sehingga tidak ada otoritas politik yang bisa menerapkan hukum ini secara global ya. Nggak bisa. Karena sudah nggak ada otoritas politiknya. Siapa yang akan menerapkan hukum ini ya? Di dalam khilafah dulu ya penguasa resmi yang berhak melakukan atau mengeksekusi hukum ini. Tapi sekarang kan kita berada pada era yang berbeda. Yang kedua, ya sekarang ini hukum blasfemi ya atau menghina simbol-simbol agama itu mulai dipersoalkan di dunia sekarang. Karena memang faktanya hukum blasfemi itu, hukum penghinaan agama atau simbol-simbol agama, itu seringkali disalahgunakan untuk melakukan persekusi terhadap orang-orang yang kita anggap minoritas, yang berbeda pendapat dengan kita, yang punya posisi teologis yang berbeda dengan kita. Ini berlaku misalnya di Pakistan ya. Di Pakistan itu hukum blasfemi, hukum tentang menghina agama itu korbannya banyak kaum minoritas, orang Kristen, orang Ahmadiyah, orang Hindu ya. Dan kadang-kadang definisi menghina itu tidak bisa kita tetapkan ya. Jadi menghina itu maksudnya bagaimana? Kadang-kadang penerapan hukum menghina itu sewenang-wenang itu. Itu yang jadi soal sekarang ya. Blasfemi sebagai konsep sekarang itu dipersoalkan di dalam pergaulan internasional saat ini. Karena memang korbannya kebanyakan adalah orang-orang minoritas. Nah, terkait dengan orang-orang Islam yang hidup di Barat ya, saya nggak pernah hidup di Perancis, tapi saya pernah hidup di Amerika. Sebetulnya orang-orang Islam yang hidup di Barat itu pada umumnya ya seperti kita juga, orang-orang Islam yang sebetulnya moderat. Orang-orang yang misalnya Islam dihina misalnya ya, itu tidak langsung terus marah nggak karu-karuan yang akhirnya bisa menimbulkan ketegangan sosial yang nggak perlu ya. Ya tentu saja mereka ingkar, tidak dibenarkan itu menghina simbol agama, tapi apakah cara mereaksinya itu seperti itu sebagian besar orang Islam sebetulnya nggak begitu. Di Indonesia juga sama, orang yang marah karena masalah ini kan hanya segelintir saja, ya kan. Tetapi ada orang-orang yang tadi seperti dikisahkan Mas Saltut, orang yang suka memobilisasi hal-hal seperti ini, sehingga menjadi masalah itu. Nah terakhir ya, saya nggak bisa ngomong panjang karena saya hanya menanggapi saja. Menurut saya memang begini, memang dalam hal ini mungkin saya melengkapi apa yang dikatakan Mas Saltut, tapi sekaligus mungkin ada sedikit perbedaan ya. Memang istilah yang dipakai oleh Presiden Macron ya di dalam pidatonya itu memang jelas-jelas sebetulnya yang disasar itu bukan Islam secara umum. Jadi dia menggunakan misalnya istilah separatisme Islamis ya. Jadi orang-orang seperti pengikut ISIS atau sebangsanya itu di dalam nomenklaturnya Macron itu disebut sebagai orang-orang Islamis separatis. Separatis di sini tidak bisa kita artikan seperti separatis dalam pengertian di Indonesia, misalnya ada daerah yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat, tidak begitu. Tapi separatisme di sini artinya adalah kelompok yang ingin mendirikan satu komunitas, hidup dalam satu komunitas yang menganut nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai republik. Istilah yang dipakai Macron itu nilai-nilai republik ya. Yang itu merupakan acuan dasar dalam kehidupan bernegara di Prancis. Makanya istilah juga yang dipakai oleh Macron juga istilah misalnya masyarakat paralel ya. Jadi parallel society. Jadi masyarakat
di samping masyarakat. Jadi ini orang-orang separatis Islamis ini, mereka membangun kepompong atau ghetto sosial. Jadi mereka membangun satu komunitas tersendiri dengan nilai-nilai sendiri yang tidak sama dengan nilai-nilai nasional dan kadang-kadang bertentangan ya. Dan itu dianggap oleh Macron dan oleh pemerintah Perancis ini berbahaya karena mereka kepinginnya semua masyarakat Perancis itu terintegrasi hidup di dalam satu nilai republik. Nah ini masalahnya memang di sini. Kalau kita ikuti diskursus akademis mengenai masalah kewarganegaraan, mengenai masalah bagaimana mengelola multikulturalisme, model yang dianut Perancis itu memang banyak dikritik oleh para teoritisi ya, karena dianggap model Perancis ini model yang terlalu kaku, rigid. Jadi dia menggunakan konsep yang disebut tadi oleh Mas Saltot ya, laicite ya. Laicite ini ya sebetulnya sih istilah ini sama atau dalam diskursus akademis itu istilah yang sering disejajarkan dengan sekularisme. Cuma sekularisme yang memang keras sekali karena sejarah Perancis sendiri memang sejarah yang unik. Perancis itu punya sejarah perang agama. Jadi Perancis itu konflik dengan gereja Katolik itu panjang sekali dan sehingga akhirnya pada tahun 1905 itu dibuat suatu hukum yang memisahkan antara gereja dengan negara, karena dalam waktu yang lama pengaruh gereja Katolik itu luar biasa. Dan kita tahu misalnya perang antara Katolik dengan Protestan di Perancis itu panjang sekali. Jadi kita juga harus memahami ya, orang Perancis itu punya sejarah khusus di mana mereka trauma dengan agama. Karena praktek gereja Katolik di sana itu memang dalam waktu yang lama itu membuat orang Prancis itu muak dengan agama. Sehingga ketika muncul orang Islam, sebetulnya setelah Katolik ada masalah baru, Yahudi. Jadi Prancis itu dalam sejarah hubungannya dengan agama itu punya masalah dengan orang Katolik ya. Yang kedua dengan orang Yahudi ya, yang disebut dengan la question juif ya. Persoalan mengenai orang Yahudi. Nah sekarang persoalan dengan orang Islam. Masalah dengan Katolik relatif selesai, orang Yahudi sudah selesai, bisa diintegrasikan. Nah sekarang dengan Islam. Nah saya itu optimis nanti akan terjadi itulah integrasi Islam dalam masyarakat Perancis ya. Tidak mungkin perang terus, nggak mungkin. Dulu Katolik lebih serem lagi dulu perangnya dengan Katolik itu, negara Perancis dengan gereja Katolik. Dengan Yahudi tidak terlalu, tapi dengan Islam sekarang memang keras sekali. Tapi saya kira akan diatasi, itu bisa diatasi dalam jangka panjang ya. Tapi memang sekarang ini masalah ini memang rumit sekali. Nah, sekarang ini memang menurut saya model kebijakan yang dianut oleh pemerintah Perancis itu rigid sekali memang. Dan kalau kita baca komentar baik para pandit atau para akademisi mengenai kebijakan Perancis ini memang problematis. Karena negara-negara yang lain itu jauh lebih lunak dalam mengatasi masalah kehadiran orang Islam dan imigran ini. Apalagi kalau dibanding dengan Inggris, jauh lebih lunak lagi. Meskipun Inggris juga dikritik karena kebijakannya terlalu lunak sehingga orang-orang separatisme Islamis ini menjadi ngelunjak kalau dalam bahasa Jawa ya, ngelunjak itu. Jadi memang, tapi menurut saya memang Perancis ini in the making. Jadi dia sedang dalam proses untuk mengatasi masalah ini, dan saya rasa bangsa Indonesia, terutama NU ya, kita harus bantu juga ya. Terus terang masalah betul ini orang-orang yang ingin menegakkan parallel society ini. Gimana mereka hidup di negeri tanah pencerahan? Tiba-tiba mereka membawa nilai-nilai yang bukan nilai-nilai ala, kalau nilai-nilai ala NU sebetulnya nggak masalah di Perancis ini. Masalahnya adalah ya seperti, ya mohon maaf ya teman-teman yang pandangan keagamaannya kayak teman-teman Salafi atau Salafi sebetulnya nggak terlalu juga, tapi orang-orang yang rigid sekali itu memang bermasalah. Cuma memang ya
Perancis ini punya masalah juga dengan ini bangsa Perancis ini kan bangsa yang sombong sebetulnya, egonya gede banget ya, itu harus kita akui juga, sehingga mereka ketika berhadapan dengan kelompok Islam seperti ini kayak wah apa antenanya naik dan marah sekali ya. Ya kita bisa memahami kemarahan orang Perancis ini, sebagaimana Macron kemarin ketika di wawancara Al Jazeera dia mengatakan saya memahami kemarahan dunia Islam tapi saya nggak mundur. Jadi begitu, orangnya memang apa ya, agak arogan itu. Tapi itulah watak bangsa Perancis. Nah, menurut saya Perancis juga perlu membuka diri sebetulnya kepada orang Islam. Tapi orang Islam yang di sana, terutama orang-orang Islam yang agak kaku ini, yang religius ya, yang kaku ini juga harus membuka diri kepada republik ya, republik. Jadi maksudnya republik itu istilah yang dipakai di Perancis untuk menyebut republik itu simbol dari negara dengan nilai-nilai kewargaannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Ulil.